Selamat sore Bapak Ibu. Dan sebelumnya saya minta maaf sudah hampir 1 bulan ya, 3 minggu kita libur, tidak ada kelas ya karena sakit ya. Jadi mohon maaf. Dan mulai minggu ini kita akan aktif lagi, setiap minggu akan ketemu dalam kelas seperti biasanya. Kita akan membahas tentang peluang-peluang saham, terutama saham tunggal Amerika. Dan juga di akhir sesi, Bapak Ibu, di sini pesertanya sudah, partisipannya sudah mulai. Silakan boleh request atau pertanyaan tentang atau saham apa aja yang perlu kita bahas. Boleh request dengan cara chat di kolom pertanyaan, baik di Q&A, saya aktifkan chatnya dulu. Oke. Dan mungkin di sini ada beberapa partisipan baru ya. Sebelumnya salam kenal, nama saya Fausan, salah satu tim analis dari PT First State Futures ya. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung ke share screen. Dan pembahasan pertama kita akan mulai dari pembahasan secara fundamental, data-data penting yang nanti kita akan hadapin, dan juga nanti kita akan lanjut analisa secara teknikal ya, baik peluang-peluang saham atau sinyal yang kemarin kita keluarkan. Baik, kita akan mulai dari pembahasan secara fundamental, yaitu data-data penting, terutama yang berhubungan dengan pergerakan saham. Kita dihadapin data penting itu mulai minggu depan, yaitu data inflasi CPI yang setiap bulan dirilis di pertengahan bulan. Jadi tanggal, saya ganti next week ya. Jadi tanggal 13 minggu depan. Jadi 13 ini hari Selasa minggu depan kita dihadapin data inflasi, yaitu CPI ini, di mana belum muncul forecast-nya. Nah, forecast-nya belum keluar. Harapan kita bersama forecast-nya akan keluar turun inflasinya. Jadi biasanya forecast ini keluar hari Senin nanti. Inflasi Amerika saat ini berada di 4,9%. Ya, 4,9% ini. Dari tertingginya 9,1%. Oke. Jadi tadi saya sudah menghitung ya, start kenaikan inflasi dari 2,5%, karena normal inflasi Amerika itu targetnya 2%. Dia mengalami kenaikan selama 16 bulan sampai ke puncaknya 9,1% terjadi di bulan Juni, ya, inflasi bulan Juni yang dirilis bulan Juli 2022. Jadi saya hitung terjadi kenaikan secara terus-menerus selama 16 bulan. Dan saat ini mengalami penurunan ya selama sudah saya hitung 10 bulan. Ya, dari 9,1% tertingginya turun ke 4,9% ini selama 10 bulan ya. Target inflasi Amerika itu berada di 2%-an ya, normalnya. Kenapa saya bahas? Karena ini korelasinya nanti juga ke ekonomi Amerika. Sekarang ada perlambatan ekonomi, ancaman krisis ya. Nah, gara-gara inflasi tinggi kemarin, terus suku bunga dinaikkan terus. Nah, ada beberapa investor nasabah tanya, Pak, kapan normal
dan saham mulai recovery semuanya. Nah, jadi saya selalu jawab ketika suku bunga sudah dihentikan, bahkan ada peluang dipangkas, dan inflasi sudah normal mendekati 2%, bahkan 2%. Ya. Ekonomi akan normal, saham kemungkinan sudah naik. Oke. Jadi itu kalau ada pertanyaan kapan saham-saham yang belum naik, karena sebagian sudah mulai recovery, ya nanti kita cross check sama-sama. Tapi ada beberapa saham yang masih fase konsolidasi di bawah, ya. Tapi beberapa juga yang belum naik sudah masuk ke fase transisi. Nah, nanti kita bahas dan itu kita jadikan peluang, ya. Prediksi saya inflasi, ya kalau kita menghitung dari start kenaikan 16 bulan, nah, turun seharusnya kurang lebih juga sama ya. Nah, kenapa? Di beberapa berita news analis dari luar banyak memprediksikan inflasi akan normal di akhir tahun. Ya, targetnya atau bahkan awal tahun karena hitungannya sama ya, naik 16 bulan, turun biasanya 16 bulan kurang lebih ya. Aktualnya nanti kita nggak tahu, harapan saya turun di bawah LAS karena LAS-nya 4,9% inflasi saat ini ya. Harapan kita turun di bawah 4,9, tapi turunnya jangan sedikit ya. Karena kalau sedikit mungkin efeknya dampaknya juga kurang ya. Nah, karena kalau saya lihat pergerakan di Dow Jones, di sini saya sudah rangkum dari start tertingginya inflasi ya. Nah, jadi yang warna biru ini adalah suku bunga. Nah, yang sebelumnya suku bunga itu naik 5%, awalnya naik 25%, 25 basis point. Saat ini suku bunga Amerika berada di 5,25% ya. Forecast-nya juga belum keluar, nanti kita cross check. Sedangkan inflasinya bulan lalu itu hanya turun 0,1 dari 5,0%, forecast-nya 5,0%, aktualnya 4,9%. Jadi turun hanya 0,1. Saham turun ya, karena tidak sesuai sama ekspektasi pasar ya, berharap turunnya inflasi itu signifikan tapi hanya sedikit ya. Dampaknya saham masih ada yang membuat koreksi atau penurunan lagi ya, apalagi dampak dari suku bunga yang masih dinaikkan. Nah, saat ini inflasi nanti akan dirilis minggu depan hari Selasa, sedangkan suku bunganya dirilis tanggal 15 yaitu hari Kamisnya ya. Di sini. Oke. Jadi saya akan membahas tentang dampak ya aktual ya. Harapan kita inflasinya dari 4,9% dirilis aktual turun di bawah 4,9, 4,5, bahkan mungkin turunnya signifikan, semoga aja ya. Karena kalau turunnya signifikan seperti sebelumnya ini dampak ke saham naik, apalagi ya kalau kita membahas suku bunga. Jadi suku bunga Amerika ini tanggal 15, 6 hari lagi ke depan, survei sementara hampir 70% suku bunga dipertahankan, jadi tidak dinaikkan ya. Nah, ini sudah rumor dulu ya. Beberapa analis melihat data-data seperti non-farm payroll kemarin, terus kalau suku bunga terus naik, maka ancamannya akan terjadi krisis karena kemarin sudah ada beberapa bukti sektor perbankan ya. Jadi banyak analis ya, bahkan beberapa anggota The Fed ya berharap suku bunga untuk sementara dihentikan dulu. Nah, tapi ini baru rumor, tapi forecast-nya masih belum keluar. Ya, kita cek tadi forecast-nya belum keluar. Di sini forecast suku bunga ini belum keluar. Ya.
Saya akan membahas dampaknya, aktualnya. Jika benar-benar nanti minggu depan, kalau inflasinya benar-benar dirilis turun, ya, jauh di bawah forecast, dan suku bunga dihentikan, ya, kemungkinan besar saham akan lanjut naik, yang sudah naik, yang belum naik mungkin akan mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau aktualnya inflasinya turun secara signifikan dan suku bunga benar-benar dihentikan, ya itu. Sebaliknya, nah, karena kita nggak tahu ya aktualnya nanti seperti apa. Kalau inflasinya turunnya sedikit, bahkan sama atau malah naik, ya, suku bunga misalkan dinaikkan sekali lagi, meskipun rumornya sudah 70% dihentikan, maka saham yang sudah naik seperti Google mungkin, Facebook, Meta Platform, Amazon, ya, dia kemungkinan akan mengalami koreksi, ya. Dan yang belum naik konsolidasi seperti Walt Disney, ya, mungkin PayPal, Alibaba, dia akan mengalami konsolidasi atau bahkan akan ada koreksi juga sedikit lagi. Ya. Nah, kita tunggu dan sudah terlihat market mulai beberapa hari pergerakannya flat, ya. Bahkan ada yang sudah terjadi aksi taking profit tadi malam. Biasa menjelang data penting, ya, terjadi aksi taking profit, beberapa saham sudah terjadi koreksi yang sudah naik, ya. Oke, itu data penting minggu depan. Jadi kita tunggu, ya, Selasa dan Kamis itu puncak data penting. Nah, sebelum saya lanjutkan ke analisa teknikal per saham, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan seputar fundamental, terutama inflasi dan suku bunga, karena dua data penting itu, ya, tadi saya cross check semuanya menunggu data Fed meeting dan inflasi. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan berhubungan dengan fundamental, silakan chat di kolom pertanyaan. Baik, saya lanjut ke analisa teknikal. Sekarang dimulai dari seperti biasanya Google dulu, ya, karena kita mengeluarkan sinyal Google, ya. Nah, oke, saya mulai dari monthly ya, karena sudah lama kita tidak mengadakan kelas, ya. Jadi Google secara teknikal ini adalah time frame monthly, pergerakan monthly, yaitu satu candle lamanya 1 bulan, sudah terlihat 3 bulan berturut-turut mengalami kenaikan, ya. Oke, keluar dari fase konsolidasi karena bulan lalu saya bahas konsolidasi di sini pergerakannya flat, akhirnya keluar dari zona konsolidasi langsung naik, ya. Saya turunkan time frame weekly. Jadi ini yang punya saham Google, beberapa kemarin tanya, Pak, dilepas dulu enggak? Ya, ada yang sudah taking profit di 50%, yaitu di 117, 118, ya. Karena ini adalah target profit pertama, ya. Nah, tapi di sini reaksinya mengalami koreksi sedikit, tidak banyak, malah lanjut naik. Dan saat ini tertahan di 0,61% golden ratio, ya. Kalau saya ukur ini, ya, dari tertingginya saya tarik ke terendahnya, ya, Fibonacci, ya, retracement-nya sudah mengalami koreksi rebound, ya, dari fase downtrend sudah uptrend. Nah, kalau Bapak mengikuti kelas, ya, dari sebelumnya saya sudah memberikan informasi kalau saham Google trennya sudah berubah dari downtrend ke uptrend sejak terbentuknya higher high, ya, ini, ya. Nah, oke. Jadi lower high trend line-nya saya tarik breakout, ya.
ini trennya sudah naik dan saya keluarkan sinyal buy dan tidak perlu khawatir yang buy saham Google karena trennya sudah naik ya. Nah, ternyata faktanya benar-benar naik ya sampai ke target 0,61 ini golden ratio ya. Dan sekarang pertanyaannya, nah mungkin ada beberapa yang masih disimpan, Pak, saya disimpan dulu jangka panjang, siapa tahu inflasi turun, suku bunga dipangkas, terus naik sampai tertingginya ya 152 bisa aja terjadi karena saham Google ini sebelum stock split ini harganya hampir $3.000. Nah, sekali lagi ya, saham Google sebelum stock split itu harganya hampir $3.000 per lembar. Oke. Jadi saat ini tren masih naik weekly. Kenapa saya bilang tren naik ya? Karena belum terjadi swing high ya. Kalau swing high tunggu minggu ini. Kalau minggu ini ya dia mampu turun dan closing di bawah 120. Sekarang kan closingnya kemarin 123 lah kurang lebih. Kalau hari Jumat besok mampu closing di bawah 120, maka terjadi swing high, tren weekly berubah jadi tren turun ya, tapi tren turunnya ini sebatas koreksi ya. Nah, untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, tapi saya tidak akan mengeluarkan sinyal dulu, ya. Nah, oke. Kalau saya analisa, ini kalau closing di bawah ini ya, mungkin saran atau sinyal nanti kita keluarkan, koreksi terjadi mungkin 23, 38 sampai 50. Terjauhnya kita ngelihat karena ini sudah berubah trennya ya. Nah, di sini yang paling kuat Bapak Ibu. Ya. Jadi kemungkinan besar ya kalau kita lihat trennya dari sini perubahan trennya sudah terjadi ya. Ini 1 2 3 4 ya. Ini nah, koreksi terjauhnya di sini ya. Resisten become support ya. Di sini. Kita mau lihat dulu ya koreksinya. Jadi incaran pertama di sini ya. Kedua di sini terjauhnya. Jadi yang pecinta saham Google yang sudah clear posisi sabar dulu ya. Jangan dikejar ya, jangan dikejar. Tunggu koreksi sedikit. Mungkin di area 116, 117 di sini atau nanti di 112 sampai 110 kurang lebih ya. Clear? Yang mau tanya saham Google silakan ya. Karena ada beberapa yang sudah take profit, bersih posisi, ada yang masih nyimpan sebagian, ya silakan. Ya. Kalau saya turunkan time frame daily untuk saham Google, nah di sini udah terjadi swing high ya, terlihat ya, closingnya di bawah. Kemungkinan besar nanti malam bahkan besok akan lanjut turun dengan support yang saya tandain ini. Ya. 120. Kalau ini break mungkin langsung ke area 116, 117, 118. Ya. Jadi jangka pendek kalau mau buy saran saya tunggu di sini ya. Nah, tapi kalau mau sabar di sini. Oke. Kita lihat data inflasi dan suku bunga. Oke. Kalau inflasinya nanti benar-benar turun, suku bunga tidak dinaikkan, kemungkinan koreksinya nggak banyak di sini ya, atau hanya nutup gap ya, karena di sini ada gap. Nah ini di 113 sampai 115 ya, ini. Nanti saya akan keluarkan sinyal untuk saham Google. Ya. Baik, saya lanjut. Sekarang saya cek dulu pertanyaan yang saham Google. Sudah ya, saham Google ya. Nah, saya harap saham Google ini bagus karena saham
teknologi terbesar setelah Apple, ya. Saya lanjut Amazon dulu, Bapak Ibu. Ya. Amazon sama, kita kemarin keluarkan sinyal juga, jadi yang benar-benar sinyalnya target profit tercapai sampai lewat itu ada di Google dan Amazon, ya. Alibaba tapi sekarang turun lagi, Walt Disney belum turun lagi, ya. Nah, nanti kita akan bahas, ya. Baik, Amazon sama, ya. Saya hapus dulu, ya, untuk Amazon. Nah, saya mulai dari time frame monthly, ya. Jadi terlihat jelas, ya, Amazon di sini break, ya, sudah tren murni naik. Saya akan tandain di sini. Yang tadi saya hapus ini adalah high, ya. Oke, saya turunkan ke time frame weekly sekarang, Bapak Ibu. Ini jadi di time frame weekly kemarin kita sering bahas, ya. Inilah fase transisi ketika trendline-nya di breakout, ya. Artinya ada perubahan tren yang awalnya downtrend, ya, terbentuk lower high, high-nya semakin turun, high-nya semakin turun, high-nya semakin turun. Kita tarik trendline dari swing terluar atau dari lower high terluar ini, ya, sebagai area resisten, ya, atau level resisten di break. Artinya fase transisi di saham Amazon, transisi perubahan dari downtrend ke uptrend sudah terjadi, ya. Dan terbentuk higher low. Higher low ini yang awalnya lower low, terendah lagi, ini tidak mampu. Nah, sering kita bahas kalau memang Amazon trennya akan lanjut turun, ya. Nah, di sini, ya. Saya tren untuk saham saya pakai time frame weekly, ya, biar aman. Kalau memang dia akan lanjut turun, dia akan membentuk lower low. Itu yang pertama, ya. Akan membentuk lower low seperti ini. Tapi faktanya dia tidak mampu membentuk lower low, ya. Dia hanya tertahan di sini membentuk higher low, ketinggian, ya, baru, ya, low-nya lebih tinggi di sini dan bahkan mampu membreak out resisten ini. Inilah fase transisi, ya. Baru fix trend naik ketika lower high-nya ditembus ini, ya. Jadi Amazon sekarang trennya benar-benar naik, ya. Fase koreksi kemungkinan ada, ya, namanya pergerakan, ya. Nah, yang pertama di sini saya melihat ada resisten become support di 114 dan sekarang kalau lihat trennya di time frame weekly trennya masih naik, belum ada swing high. Swing high ini candle terakhir ini, ya, high-nya di sini. Saya tandain biar jelas dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, ya. Ini sebelumnya, ya, di break tapi hanya ekor aja, sedangkan low-nya ini di sini. Nah, jadi di sini masih fase konsolidasi, ya. Kita tunggu closing mingguan. Closing mingguan berarti besok hari Jumat. Kalau Amazon mampu closing di bawah 119 ini, maka ada perubahan uptrend ke downtrend. Targetnya ke 114 saya di sini. Ya. Kalau saya ukur juga sama karena startnya dari sini. Ya. Area buy-nya nanti saya akan lihat sambil menunggu data fundamental, ya, di sini kurang lebih, ya. Ya, ini area pertama, ya. Terjauhnya mungkin kita biasanya 0,61 golden ratio daerah sini, ya. Ya, ini, ya. Ini kita incar, apakah nanti kita akan mengeluarkan sinyal buy di sini Amazon atau di sini, ya. Nah, kita lihat, ya. Tapi sebaliknya bisa aja
closing weekly nanti tidak mampu closing di bawah 119 di tengah masih, atau malah break lagi naik ya, karena target resistennya di sini ya. Nah, makanya ini hanya mapping sementara ya, karena kita belum tahu high low apa high-nya ini. Jadi nanti di sini kalau terjadi swing high di sini berarti higher high ya, ketinggian baru ya codingnya ya. Oke. Jadi codingnya nanti di sini higher high kalau terjadi swing high, tapi kalau belum ya tunggu sampai terjadi higher high ya. Higher high swing ini seperti ini ya. Candle sebelumnya di breakout ya, berbentuk apa ya? V ya, V terbalik lah gitu tuh ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini swing high ya. Oke. Kita tunggu aja, sabar aja ya. Kemarin signal kita keluarkan di bawah di sini ya. Jadi sudah ada yang take profit ya. Saya lihat ya. Ada beberapa juga kemarin tanya, Pak, Amazon kita lepas, belinya di mana lagi? Sabar dulu ya. Kita tunggu sampai terjadi swing high turun di sini, nanti terjadi swing low baru kita keluarkan sinyal. Seperti ini kan swing low terjadi, keluarkan sinyal ya. Oke. Cuma karena konsepnya investasi buy and hold ya, saya nggak mengeluarkan stop loss, beda kalau konsep trading ya. Konsep trading pecah support, cut loss dulu, nanti buy lagi, cari lagi di bawah. Ya, kalau di saham buy turun buy full ya. Yang penting kekuatan modalnya diperhitungkan. Baik, ini Amazon. Yang ada pertanyaan untuk saham Amazon, silakan. Saya cek belum PayPal, Pak. Oh, ini ya nanti ya PayPal, Facebook kita bahas. Saya turunkan time frame daily Amazon sama ini sudah terjadi swing. Ini yang namanya swing high ya, Bapak Ibu ya. Candle sebelumnya dimakan habis. Jadi kemungkinan nanti akan lanjut turun tapi tertahan di 119 ini ya. Ini kalau ya, di sini karena di sini ada resisten become support ya, kemungkinan tertahan di sini dulu, terjauhnya di sini ya. Jadi sabar dulu Amazon ya. Nah, yang belum take profit ya, saya sarankan boleh take profit, kita nanti buy lagi, atau saya mau tahan aja Pak karena fundamentalnya sudah mulai mendukung daripada sebelum-sebelumnya yang agresif menaikkan suku bunga dan inflasinya tinggi. Boleh ya, silakan ya. Karena saya sendiri optimis ketika inflasi benar-benar turun ya di bawah 4% aja ya, 50% dari tertingginya 9,1 berarti 50%-nya 4,5 ya. Kalau udah turun di bawah 50%, 4,5, 4% ya. Nah, saya mengasumsikan sudah normal. Ya, kalau menunggu sampai 2% mungkin kita terlambat di harga nanti ya. Saham-saham sudah naik, sudah tinggi ya. Oke, jadi sekali lagi saya pernah membahas buy on rumor, sell on news atau sell on fakta. Ya. Jadi kita entry masuk posisi ketika rumor. Ya, jangan nunggu faktanya. Kalau udah fakta inflasi turun 2%, mungkin dari segi harga sudah tinggi. Secara mental kita sudah nggak berani masuk biasanya. Ya. Baik, saya lanjut ya untuk Amazon, sabar dulu. Ini sama seperti Google ya. Kita akan mengeluarkan sinyal ketika ada fase koreksi ya. Target pertama kalau benar-benar terjadi swing low di time frame weekly trendnya, kemungkinan di 112, 113 di sini, karena ini resisten yang di breakout jadi support ya. Oke, ini sudah di break, ini ya nanti bisa aja ya. Baik, sekarang saya lanjut ke Alibaba. Ini Alibaba satu-satunya termasuk saham yang belum recovery ya dibanding
saham Google, saham Facebook dan Amazon, saham Microsoft dan sebagainya, ya. Karena saham Alibaba ini perusahaan Cina yang listing di Amerika. Ada dua fundamental, dua negara yang kita perhatikan, ya. Untuk saat ini perekonomian Cina sudah mulai membaik, ya. Nah, kemarin karena kendala COVID, lockdown, ya, perlambatan ekonomi sekarang mulai. Tinggal sekarang faktor suku bunga dan inflasi untuk Alibaba. Sama kalau kita lihat dari time frame monthly, fase konsolidasi sudah terjadi di sini, ya. Jadi di sini tren turun, ya, tren turun, ya. Nah, kalau saya tarik benar-benar ya di sini tren turun, ya. Mulai ada transisi. Transisi ini sinyal awal perubahan dari downtrend uptrend ketika di break, tapi nggak mampu membreakout lower high-nya, ya. Artinya tidak mampu membentuk higher high baru seperti Amazon, ya. Nah, di sini kalau Amazon kan mampu breakout lower high, ya, membentuk higher high nanti. Kalau Alibaba masih belum, saya turunkan time frame weekly. Nah, sorry, kalau Alibaba masih belum, jadi lower high-nya sejajar ini, ya. Inilah kunci resisten kuat untuk saham Alibaba 123, 124, ya. Ini 1, 2, 3 kali tidak mampu. Tapi saya optimis kalau dia datang lagi ke sini 4 kalinya biasanya tembus, ya. Oke. Biasanya tembus. Oke. Nah, saya selalu memberikan ilustrasi support resisten itu ibarat Bapak Ibu nebang pohon, ayunan pertama tidak mampu atau belum roboh lah, tidak mampu patah, ya. Ayunan kedua mungkin tinggal separuh, ayunan ketiga tinggal sedikit, mungkin ayunan 4 nanti tembus lanjut naik, ya. Nah, jadi sabar dulu. Untuk trennya, tren weekly-nya ini masih turun. Ya, masih downtrend, masih turun. Sekali lagi, yang tanya saham Alibaba, kita lihat dari sini, ya. Nah, lower high, lower di sini, ya. Swing saya gambarkan biar chart pattern-nya Bapak Ibu terlihat nanti. Nah, yes, jadi masih turun, ya. Saya ini hapus, ya. Membentuk lower high, low-nya semakin turun. Saya tarik, inilah resisten trendline. Nah, dan kemarin saya infokan beberapa yang pegang saham Alibaba, ada pola chart pattern, yaitu kompleks head and shoulder, inverted HNS di sini. Ini bahu kiri, kepala, ini bahu kanan. Kalau ini sudah direspon, naik, sekarang merespon yang ini. Makanya saya tarik garis, support terkuatnya ini berada di 71 sampai 73, low-nya yang ini, ya. Nah, di sini. Sekarang fasenya ini fase konsolidasi, kita lihat, ya. Weekly-nya candle-nya flat, ya, tidak membentuk, ya, tren, ya, flat di sini. Nah, kalau saya gambarkan di sini butuh closing di atas 91 untuk valid perubahan dari downtrend ke uptrend ini. Ya, ini yang saya tandain, ya, resisten kuat. Jadi kalau tanya, Pak, Alibaba trennya naik atau turun? Secara time frame weekly saya jawab masih turun, karena faktanya memang secara teori turun, ya. Nah, di sini karena membentuk lower high, low-nya semakin turun, trend line-nya belum ditembus, ya. Nah, kita tunggu minggu ini. Tadi malam closing-nya di 585. Kalau mampu closing di atas 91,50, 92 lah, ya. Valid perubahan dari downtrend ke uptrend. Silakan yang belum punya Alibaba, tunggu minggu depan, Senin, Selasa, tapi dasarnya closing mingguan dulu. Kalau closing di 92,
valid trennya berubah jadi naik. Ya. Tapi sebaliknya kalau tidak mampu closing di atas 91 atau 92, nah, mungkin masih fase konsolidasi, akan turun sekali lagi ke target supportnya yang tadi saya bilang, ya, area sini. Oke. Jadi ada dua support kuat untuk Alibaba. Pertama 71 sampai 73 ini ya area support. Ya, jika dia mampu breakout tembus support ini, support selanjutnya itu di 57, kurang lebih 56 57 terendahnya ini ya. Nah, oke. Ini potensinya double bottom ya, dua titik terendah kalau ini mampu di breakout. Oke, yang punya saham Alibaba ya dan yang belum mungkin ini jadi peluang ya, jadi peluang ya. Pertama, kalau dia turun dulu ke area 71, 72, 73 boleh lakukan entry buy ya. Karena secara teori di sini sudah area support ya, chart pattern-nya yang tadi saya bilang ya. Bahu kiri, kepala, bahu kanan ya. Nah, untuk melanjutkan kenaikannya ya. Oke. Tapi yang sudah punya Alibaba, karena beberapa sudah menyimpan ya, ada yang sudah beli di tengah ya, mulai break 170, 180, 150 averaging. Silakan kalau ada dana Bapak averaging lagi untuk membantu break even point-nya yang di atas. Tapi perhitungkan kecukupan modalnya. Oke, sini. Ya. Ini secara teknikal ya, ada fase transisi ya. Perubahan tren biasanya diawalin dari adanya pola chart pattern juga, tapi ini saya bilang masih belum valid perubahan dari downtrend ke uptrend, belum ya. Ini baru fase transisi jika fix ya, closing mampu di atas 92, nah, baru ya valid di ini. Ya. Lebih valid lagi ketika membentuk higher high-nya yang ini. Nah, closing di atas 105 ya. Kalau saya break ini ya, nah, saya optimis ini akan ditembus karena sudah 3 kali ya, saya selalu bilang. Ya. Jadi saya melihat saham Alibaba akan valid naik ketika membentuk higher high ya di sini. Ketika lower high-nya ini mampu di breakout sama seperti Amazon ya, ini. Ketika lower high-nya mampu ditembus ya, ini. Oke. Silakan yang punya saham Alibaba, earning-nya. Kalau saya melihat laporan earning, ya ini forecast-nya rata-rata bagus dan keluarnya masih di bulan Agustus, ya. Baru dirilis kemarin. Nah, rilisnya sama Alibaba kemarin jelek ya untuk forecast ininya ya, earning-nya ya. Kenapa saham Alibaba terjadi koreksi lagi setelah naik ya. Forecast yang akan datang sepertinya bagus. Saya akan cek lagi, ini ada yang tanya earning Alibaba ke depannya. Ya, saya cek dulu biar nggak salah. Oke. Nah, oke, sambil nunggu koneksi, saya cek lagi ada pertanyaan. Baik, saya turunkan ke time frame daily dulu sambil menunggu earning ya. Nah, di time frame daily Alibaba sudah terjadi swing. Ini yang dinamakan swing ya. Oke. Trennya naik. Kalau tanya, Pak, tren time frame daily Alibaba naik atau turun? Saya jawab naik. Ya, karena terjadi the swing ya. Meskipun di sini terjadi swing low ya, tapi resistennya tetap ya sini. 1 2 3 ya. Ini kuat ya, kuat sekali ya. Jadi sabar dulu ya. Potensi turun ada kemungkinan ke area yang saya tandain 71 73. Tapi kalau mampu breakout trendline resisten ini, nah ini kemungkinan udah sulit
bahkan akan ke resisten ini, ya. Oke, saya cek yang tanya earning tadi, ya, forecast-nya IPS-nya bagus, masih tanggal 17 Agustus. Pendapatannya juga naik, ya. Nah, kemarin merah turun ya. Forecast ya, bicara perkiraan sementara bagus. Jadi tidak perlu khawatir Alibaba, ya. Oke, cukup untuk pembahasan saham Alibaba, ya. Ya, konsolidasinya lama sekali, Pak. Ya, kalau kita lihat Alibaba ya, lama ya, antara 170 sampai 120 pergerakannya ya. Berapa kali di sini ya. Oke. Kemarin kita optimis naik, berharap ini mampu ditembus agar trennya benar-benar berubah, hanya tertahan di 122 atau 121 ya. Terus koreksi lagi. Ya, ini naik ya, mungkin polanya kalau Ilogru ini A, B, C ya. Nah, semoga aja ini sudah penurunan terakhir ya. Kalau saya lihat supportnya di sini tidak mampu di breakout ya. Nah, ini belum tembus ya, support pertama. Sorry. Ya, ini supportnya belum mampu ditembus ya. Ini, oke. Ini support, ini support. Ya. Oke, cukup Alibaba. Saya lanjut ya. Nah, ngejar durasi waktu. Disney sekarang, nah, tadi ada yang tanya Walt Disney juga. Ya. Baik, untuk saham Disney ini juga saham yang hampir sama dengan saham Alibaba, ya, yang masih fase konsolidasi di bawah, belum ada kenaikan. Ya. Kalau kita cek di time frame monthly-nya, bulanannya, ya, konsolidasinya ini berapa bulan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bulan, mungkin 12 ya. 1 tahun fasenya di sini-sini aja ya. Supportnya sudah saya tandain ya, 79 sampai 84 area support ya. Nah, dari mana di sini ya, pasca Covid dia turun sempat ke 79 terus naik membentuk higher high ya, all time high. Inilah support kuat ya, menghasilkan pergerakan yang besar ya. Di sini juga jadi support kuatnya di 79 sampai 84 sekali lagi ya. 84-nya ini low-nya yang ini. Nah, oke, ini. Sekarang pertanyaannya, trennya naik atau turun, Pak? Monthly-nya masih turun, ya udah jelas ya di sini. Ya, turun membentuk lower high, ketinggiannya semakin turun, lower high. Belum mampu membuat higher high, ketinggian baru, belum. Resistennya di sini, ya. Kalau saya turunkan ke time frame weekly, sama, trennya masih turun. Ini hampir sama seperti Alibaba, ya, hampir sama, ya. Oke. Nah, baru valid tren naik ketika membentuk higher high, lower high-nya di breakout. Itu validnya. Pas fase transisi, ketika tren resistennya, lower high-nya, jadi ini sudah di breakout, nggak berfungsi. Sekarang saya tarik lower high ke lower high. Ketika ini mampu di breakout, nah, fase transisi. Sekarang masih fase konsolidasi ya, bisa naik dan bisa turun masih. Ya, belum terjadi swing low, belum ya. Kita tunggu closing minggu ini sama ya. Jadi masih butuh closing di atas 92 baru valid terjadi swing low. Jadi swing low itu sinyal awal perubahan dari downtrend ke uptrend ya. Belum, di sini pun sama ya. Kalau minggu ini besok saham Disney mampu closing di atas 92, 93 lah, 94 bahkan 95 ya. Itu sinyal awal akan lanjut naik tapi harus mampu membreakout ini untuk fase transisinya yang valid ya. Nah, jadi kalau saya boleh gambarkan
ya. Ini time frame weekly. Jadi kalau mampu break ini, ya, ini baru valid trend naik juga. Kalau low high-nya mampu di breakout. Oke, jadi kalau tanya Pak, tren saham Disney naik atau turun? Weekly masih turun, ya, karena belum membentuk higher high, ya, tetap, ya. Terus kemarin saya keluarkan sinyal memang di 97 sampai 100 kurang lebih sinyalnya di sini, ya. Nah, mungkin masih yang ikutin sinyal saham Disney yang terbaru, ya, yang terbaru kemarin, ya, 97 sampai 100, sekarang berada di 92, masih floating minus, ya, floating minus, ya. Jangan averaging, kalau mau averaging buy tunggu ke area support 79 sampai 84, ya, di sini sekalian, ya. Oke. Gitu. Jadi kalau mau averaging buy, tunggu koreksi turun lagi ke 79 sampai 84, ya. Sekalian, ya. Karena jaraknya juga dipaksakan buy di sini terlalu mepet dan belum terjadi swing low, ya. Kita tunggu minggu depan, ya, ini. Oke, cukup untuk saham Disney. Kalau saya turunkan daily, nah daily beda, ya, sudah terjadi swing low, ya. Nah, ini. Tapi biarin aja dulu, ya. Tren saya pakai time frame weekly untuk saham biar benar-benar valid dan lebar, ya. Kalau daily range-nya kecil, ya, untuk dijadikan tren. Oke, cukup, ya, Disney udah saya keluarkan sinyal, nanti mungkin akan ada sinyal lagi ketika benar-benar turun, ya, masuk ke area support. Tapi kalau enggak, ya udah, ya. Baik. Untuk targetnya sama, ya, kita menghitung target seperti saham Google dan Amazon untuk Disney, ya. Tapi sekarang kan tren turun, percuma kita ngitung target dulu. Ketika tren sudah berubah naik baru, ya. Nah, tapi oke lah, ini kalau benar-benar berubah jadi uptrend, nah targetnya inilah resistennya, ya. Kalau Google kan 50% langsung ke 61. Bisa aja terjadi di Disney juga nanti, ya. Oke, bisa saja, ya. Kita nggak berharap terlalu cepat, ya, seperti Disney. Mungkin ke 50%, 143, 100, ya, udah bagus, ya. Saya yakin sudah keluar semua Disney, ya. Apalagi dilakukan averaging, ya. Oke, earningnya Pak. Oke, earning. Ada yang tanya earning Disney. Oke, pre-market naik sedikit, ya. Earning sepertinya bagus, ya. Tapi saya nggak cek karena masih lama, ya, earning, ya. Ini tapi tanya, oke, sambil nunggu earning Disney. Oke, cukup untuk saham Disney, ya. Harapan kita sama tetap, ya. Inflasi turun, suku bunga dihentikan, ini sudah penurunan terakhir harapan kita karena sudah mendekatin support terkuatnya, ya. Ini peluang juga, ya. Oke, ini earning IPS-nya naik tanggal 8 Agustus, masih lama di bulan Agustus juga. Pendapatannya forecast-nya juga naik, ya. Jadi sangat mendukung secara forecast saham Disney, ya, layak untuk dijadikan peluang. Silakan yang belum punya saham Disney, yang sudah beli mungkin masih floating, ya, boleh, ya, saham Disney. Oke, cukup untuk saham Disney. Saya lanjut ke tadi ada yang tanya, ini ada yang Citi juga, coba ke Meta platform dulu, Facebook, terus PayPal, terus Citi, ya, sesuai urut pertanyaan.
Baik, ini saham Meta Platform atau Facebook. Saya mulai dari time frame monthly, bulanan. Nah, terlihat jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan berturut-turut strong bullish naik, ya. Nah, setelah strong turun, strong naik dibalas, ya. Nah, semoga ini terjadi di saham lainnya nanti, ya. Tren sudah pasti valid naik terlihat, ya. Nah, bahkan tidak ada koreksi sama sekali, tidak ada candle yang merah di sini, ya. Belum ada perlawanan seller, ya. Untuk yang time frame bulanan, saya turunkan time frame weekly karena patokan tren saya time frame weekly, ya. Oke, saya persiapan Meta, siapa tahu juga tanya Meta Platform. Oke, Meta ini. Oke. Oke, ini time frame weekly. Trennya masih naik, ya. Nah, kalau tanya Pak, trennya saham weekly, saham Meta naik atau time frame weekly naik, udah jelas. Inilah yang saya bilang fase transisinya sudah terjadi ketika downtrend turun, ya, lower high, lower high, lower high, ya. High-nya semakin turun, high-nya semakin turun, saya tarik yang terakhir dia mampu tembus, ya. Di sini fase masa transisi fase awal, ya, di sini. Nah, terus lower high-nya awalnya tidak mampu ditembus, ya. Terjadi false break, koreksi, pada akhirnya tembus, udah. Ini resisten kuat, ya. Ini yang saya tandai 182 sampai 187, ini support kuat. Kenapa saya bilang support kuat? Yang awalnya di sini ada support di break jadi support, resisten, di break jadi support, ya. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, saham Meta bisa turun lagi nggak? Bisa, tapi terjauhnya saya hanya ngelihat di sini, ya, terjauhnya, ya. Nah, tapi apakah mampu ke sini kita lihat. Jadi kalaupun mau turun, ya, pertama saya lihat akan tertahan di sini, terjauhnya hanya di sini, ya. Sementara di sini udah terlihat jelas, ya. Oke. Nah, resisten become support, ini jadi area support. Terus belum terjadi swing high, jadi tren masih naik. Nah, saya tandain di sini weekly-nya, low-nya, ya. Bisa aja akan ada kelanjutan naik, ya. Bentar Bapak Ibu. Nah, baru swing high terjadi, ya, ada sinyal fase koreksi, ya, turun ketika minggu ini mampu closing di bawah 258. Jadi kalau sekarang penutupannya di 263, 263 US dollar saham Meta, ya, saham Facebook. Kalau minggu ini closing mampu di bawah 258, dia akan lanjut turun sampai target sementara 230 di sini. Karena yang saya tandain ini support weekly, ya, candle-nya monthly tadi, ya. Ini target pertama, ya. Kenapa saya jadikan ini target pertama atau support pertama? Di sini lower high, ya, resisten yang di break fungsinya jadi support. Oke, ini lower high yang di break fungsinya jadi support. Oke. Dan sekarang tertahan di 0,61 61,8 golden ratio. Tapi apakah dia mampu tembus atau enggak kita lihat, ya. Di sini sama dengan saham Google ini, ya, naik tertahan di 61, ya. Nah, tadi Google juga sama, ya. Nah, naik tertahan di 61, ya. Ini. Oke. Sama dengan saham Google, ya. Jadi saya belum berani merekomendasikan untuk buy, ya, untuk saham Meta. Rekomendasi awal pertama di sini ketika benar-benar terjadi swing, ya. Nah, ini kalau saya tarik retracement-nya dulu dari terendahnya ke tertingginya, ya. Sebenarnya belum boleh, ya, karena belum terjadi swing.
saya asumsikan ini sudah terjadi swing high ya, misalkan benar-benar terhenti di sini dan closing di bawah 258 minggu ini valid. Nah, pertama 23,6% pas, area support become resisten juga. Boleh entry buy di sini di 230 ya kurang lebih. Oke. Nah, kalau ini mampu di breakout lagi akan tertahan 38 secara support resisten Fibonacci ya, ini retracement. Terjauhnya saya lihat 50% di sini. Ya. Oke. Ini untuk saham Meta. Jadi jangan ngejar buy Bapak Ibu karena sudah mengalami ya dari fase downtrend ya berubah jadi uptrend sudah 61%, udah masuk ke area golden ratio ya. Resiko akan ada fase koreksi dulu ya, meskipun sedikit ya. Kalau saya boleh gambarkan ya, di sini belum terjadi swing nih ya. Ini strong ya, belum terjadi sama sekali nih ya. Ini bukan swing Bapak Ibu. Kalau swing ini harus turun di bawah 145. Faktanya candle ini tidak mampu dimakan habis ya. Nah, ini ibunya candle, ini anak-anaknya lanjut terus ya, strong ya. Jadi kalau ini benar-benar terjadi swing high nanti, kemungkinan besar 2-3% nanti akan lanjut naik. Ini jadi resisten. Jadi kalau buy di sini jangan berharap di atasnya ini ya. Nah, dikhawatirkan terjadi double top. Kayak ini kan double top ini, dua sejajar ya. Nah, kalau buy di sini 230 lah, 232 atau target profitnya ya di 270 ini ya. Resisten ini. Khawatir nggak mampu tembus, dia fasenya berbentuk pola double top seperti ini, koreksi lagi ya. Oke, kalau dia mampu tembus ini, di sini boleh buy, sama target profitnya ini jangka pendek ya. Ini kalau saya boleh bikin roadmap untuk estimasi saham Facebook ya, ini. Nah, jadi yang belum punya saham Facebook, ngincer-ngincer, jadi sabar dulu ya, karena konsepnya ini bukan trading yang day trade atau scalping. Nah, saham ini swing ya, swing ini gaya trade yang lebih aman ya. Nah, jadi sabar dulu ya. Oke. Yang tanya Meta FB, Facebook, siapa tahu ada yang mau ditanyakan lagi. Untuk earningnya ya, earning pre-market turun sedikit, earning untuk Facebook, ya Meta platform ini kayaknya masih lama juga ya, kita cek. Oke, saya turunkan ke time frame daily dulu sambil menunggu earning. Nah, tadi malam lumayan ya, penurunannya agak drastis ya. Nah, terlihat inilah ya, 1, 2, 3, 4 hari konsolidasi nggak gerak di atas, tapi sekali keluar dia panjang. Ya, mungkin nanti malam akan dilanjut turun, tapi supportnya 258. Ini yang saya tandain. Ya, apakah mampu break ini? Kalau mampu dia lanjut ke sini. Kalau enggak, dia akan side trade dulu. Ya, biasanya terjadi aksi taking profit menjelang data penting minggu depan. Ya, jadi jangan kesusu atau keburu buy, minimal di area sini dulu. Tapi yang punya posisi saham Meta dan profit, saran saya aksi taking profit dulu. Kurangin posisi lah ya. Udah cukup naiknya ya. Oke. Dia butuh fase koreksi untuk melanjutkan kenaikannya ya. Oke. Cukup untuk earningnya Juli ya, bulan depan ya, tanggal akhir Juli 26, bagus forecast IPS-nya naik, pendapatannya juga naik ya. Enggak jadi masalah ya. Jadi forecast mendukung
hanya secara teknikal aja ya, kita menunggu fase koreksi. Oke, fase koreksi yang tadi saya gambarkan ya. Oke, cukup Bapak Ibu yang punya saham atau pecinta saham Meta Platform. Dan selamat yang sudah profit kemarin, yang sudah panen profit di saham Google, Meta Platform ini, dan Amazon. Dan sabar dulu yang punya saham Disney dan Alibaba. Oke, saya lanjut. Tadi ada tanya PayPal. Oke, setelah PayPal kita ke Citi ya. Tadi PayPal ini juga saham lama ya. Di First State kita tidak mengeluarkan saham PayPal ya. Ini oke, saya bahas dari time frame monthly. Ya, PayPal juga ini ya. Tren turun udah jelas ya. Kemarin keluar dari fase konsolidasi ya. Nah, ini support saya bahas di monthly, ini supportnya ya, biar Bapak Ibu yang punya saham PayPal ya, target turunnya ke berapa, selalu karena tren turun yang ditanyakan target turun sejauhnya Pak ya. Ini sejarah yang kita punya, kayak saya pakai langganan TradingView ya. Ini tahun 2015 terakhir terendahnya berada di 30 ya. Ini support terjauh ya, support terjauh. Di atasnya ada support, resisten become support yang saya tandain itu di 45 ya. Dan support yang sekarang itu berada di 57 karena kemarin terendahnya di area 57 ya, 58 yang ini. Oke, tren masih turun secara monthly, support-supportnya sudah jelas. Saya turunkan time frame weekly ya untuk mengetahui tren di weekly. Oke. Oke, tren masih turun udah jelas ya. Nah, belum membentuk higher high. Jadi ini sebenarnya ya, kalau saya gambarnya ini masih lower high ya dari sini ya. Nah, lower high, lower high, lower high ya. Nah, masih mampu belum mampu membreakout trend line-nya. Jadi masih turun. Nah, harapan saya fase transisinya itu ketika trend line ini mampu ditembus ya, sama seperti saham yang sudah naik Google dan Amazon tadi ya. Ini belum ya. Nah, terus pertanyaannya, apakah saham PayPal akan lanjut turun atau sudah Pak? Nah, ini yang sering tanya ya. Nah, saya hanya bisa menjelaskan secara teori, secara teknikal ya. Saat ini masih tren turun weekly karena belum terjadi swing low. Nah, swing low ini ya, saya kemarin bilang kalau dia mampu breakout closing di atas 64, 64. Karena kalau saya tarik tadi di sini ada resisten ya. Nah, ini resisten, support yang di break jadi resisten. Kalau dia mampu breakout ya kurang lebih closing 64, di atas 64 ya. Nah, kemarin saya bilang ada investor yang tanya ya, kalau minggu ini besok closing mingguan mampu naik dan closing di atas 64, 65 lah, 66 ya. Valid terjadi swing low dan ada sinyal awal berubah dari downtrend ke uptrend ya, sinyal awal ya. Kalau mau valid ya ini fase transisinya tren resistennya ditembus, apalagi ya lower high-nya ditembus seperti ini, valid trennya sudah berubah naik. Ya, ini. Ya, itu secara teknikal teori ya. Oke. Sekarang masih fase konsolidasi. Konsolidasi itu fase keraguan-raguan lah antara mau lanjut turun lagi atau naik. Seperti ini fase konsolidasi ini. Ya. Nah, ini di sini ini fase konsolidasi. Ini ya. Nah, dari sini ini. Nah, ini fase konsolidasi ini. Ya. Turun flat. Jadi fase konsolidasi itu flat datar, artinya fase keraguan-raguan buyer dan seller, perang buyer dan seller sama, antara mau balik naik atau
lanjut turun. Akhirnya break dari fase base ini, dikatakan base ya, flat, drop turun. Nah, ini mungkin akan membentuk fase seperti ini lagi, konsolidasi, sudah 1, 2, 3 minggu terjadi fase konsolidasi. Ya. Nah, semoga dia keluar, dan ini target resisten pertama, ya, ini dan ini. Ya. Kalau keluar dari fase ini, apalagi breakout ini, ya, nah, keluar dari sini ya, ini fase transisi sudah, ya, transisi antara downtrend ke uptrend. Karena selama ini saham PayPal ya, tren resistennya belum pernah di break ya. Nah, dari sini strong turun, lower high ya, high-nya semakin turun, high-nya semakin turun, high-nya semakin turun, high-nya semakin turun. Nah, belum mampu membuat higher high. Ya, higher high ini ketinggian di sini udah valid, berubah dari downtrend ke uptrend. Ini masih belum. Ya. Tetapi, nah, ya, kalau dilihat dari kemiringan turun, ini kan turunnya drastis, sekarang sudah mulai landai. Semoga aja ya, tinggal menunggu konfirmasi atau validasi membentuk higher high ini 88 atau 89 valid naik ya. Targetnya ini dulu ya, target ke oke. Nah, jadi yang tanya sampai PayPal, saya hanya bisa memberikan support, resisten dan tren ya, itu aja. Terus untuk earningnya kayak PayPal kemarin earningnya naik sedikit ya, tapi kenapa turun lagi keras, karena marginnya diturunkan. Oke, sambil nunggu saya turunkan daily untuk saham PayPal. Terjadi swing ya, udah ya. Nah, tapi trennya di weekly, saya selalu bilang tren di weekly ya. Tadi malam mengalami koreksi ya. Nah, saya lihat ini akan ada kelanjutan turun ya. Mungkin supportnya nanti akan tertahan di area sini. Ini resisten turun mungkin 63 lah kurang lebih nanti ya. Semoga aja nggak tembus ini. Oke. Earningnya IPS-nya turun sedikit ya, dari 117 forecast 1,16 dari 1,17, pendapatannya naik. Nah, Juli 26 hampir sama dengan tadi ya, apa siapa ya, Alibaba Meta ya, Meta platform earningnya ya, Juli bulan depan akhir. Oke, semoga PayPal ini adalah fase terakhir penurunan ya, tinggal menunggu. Di sini juga terlihat chart pattern-nya ya. Nah, harapan saya mampu membreakout trendline resisten. Jadi sudah tenang fase awal ya. Jadi kalau ini di break mau bikin low lagi susah ya, karena ada support yang harus ditembus ya. Jadi sabar dulu, kita mantau benar-benar ya. Averaging buy untuk PayPal, kalau saran saya tunggu dulu sampai benar-benar tren berubah naik. Karena ini masih downtrend. Ya, tren berubah naik, minimal trendline ini ditembus. Jadi kalau udah ditembus, ada koreksi sedikit boleh averaging buy. Atau kalau mau lebih aman lagi, membentuk higher high. Ya, lower high-nya ini ditembus, ada koreksi sedikit, boleh buy. Ya. Jadi untuk sekarang karena tren turun, saya lebih baik wait and see, menunggu aja. Ya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan terakhir, tadi tanya Citigroup. Citigroup mana Citigroup? Ya, ini Citigroup. Oke, Citigroup. Saya mulai dari monthly biar jelas. Oke, Citigroup tertingginya pernah 500 ya. Oke, saya hanya butuh fase konsolidasinya sudah berapa lama. Di sini nih fase konsolidasi ya. Saya anggap flat, udah lama ya. Nah, tren
kita lihat di time frame weekly. Ini sudah mau naik. Ini saya belum coding ya. Saya belum coding, tapi kalau dilihat ini tren masih turun. Karena inilah lower high-nya yang terakhir. Ya. Ini. Oke. Ya. Tapi sudah terjadi swing. Nah, tunggu closing ya. Ini. Kalau closing di atas minggu ini, kalau closing di atas high-nya yang ini 47 ya, valid terjadi swing, target resistennya 50. Nah, kalau kita lihat kalau mau berubah benar-benar tren naik, ini kan terlihat ya kalau saya mapping ya downtrendnya ini lower low, ini high, ini lower low ya, ini uh, higher low ya, high-nya yang lebih rendah, ini lower low, ini higher low ya, ini juga. Nah, tren masih turun ya, ini. Ya, sekarang saya anggap ini. Jadi terlihat ya, secara tren masih turun ini. Ya, kalau saya garis di sini ada kayak triangle. Nah, segitiga apakah mampu break atas atau break bawah? Ini bisa ditarik langsung sih. Ya. Atau di sini. Jadi sudah ada sinyal fase transisi dari downtrend ke uptrend, tapi ini masih lower high ya. Jadi high-nya semakin turun, baru valid naik ketika break ini, karena ini high terakhir. Dan lower low-nya ini semakin naik. Nah, ini sinyal awal ya. Jadi kalau saya gambarkan dari sini, kita hanya menunggu keluar dari chart pattern triangle ini, apakah dia mampu break atas ini, dia akan lanjut naik, ya, atau break bawah ini. Ya. Jadi ini ya polanya untuk City, ya. Ini bagus untuk kita incar ya. Jadi kalau break ini ya ada koreksi, saya keluarkan sinyal sedikit, ya. Oke. Tapi sebaliknya kalau dia nggak mampu break ini, dia turun ya. Support pertama yang pasti ini, ya ini support pertama, support keduanya ini, ya support terendahnya yang ini. Nah, ya. Jadi kalau dia gagal untuk breakout atas, misalkan turun, kita menunggu double bottom di sini. Ya. Untuk sinyal ya nanti ya. Nah, kita tunggu keluar dari chart pattern ini. Ya. Oke. Jadi ini fase konsolidasi antara perubahan mau lanjut turun atau lanjut kembali naik ya. Nah, kita tunggu aja keluar dari ini. Ya. Oke, Siti, ada pertanyaan? Jadi sabar dulu, mungkin punya buy masih belum profit, tunggu sabar dulu. Kenapa? Intinya di inflasi dan suku bunga besok minggu depan ya. Sayang kalau jangan panik ketika turun ya. Jangan panik sekali lagi karena yang dikhawatirkan saya itu Bapak Ibu panik ya. Ketika panik terjadi ya kalau saya optimis ketika suku bunga sudah dihentikan, inflasi sudah mulai turun, saham semuanya akan recovery naik ya. Semoga kita berdoa sama-sama minggu depan ada berita positif tentang inflasi dan suku bunga. Baik, terima kasih. Pertanyaan sudah saya jawab semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu waktunya. Tetap jaga kesehatan. Salam profit.